Berita aktual 17 Juli 2025, Israel Yerusalem. Hari ini sorotan dunia mengarah pada gelombang negara-negara yang mulai menjauhi Israel. Sejumlah negara di Eropa memutuskan hubungan diplomatik, bahkan menyerukan embargo terhadap Tel Aviv. Di Timur Tengah, retorika anti-Israel kembali berkobar, sementara demonstrasi anti-Zionis terjadi di berbagai penjuru dunia. Banyak bangsa hari ini menyuarakan kebencian terhadap Israel. Namun yang mengejutkan, dalam kurun waktu yang sama, banyak dari negara-negara tersebut mengalami gejolak internal. Ekonomi menurun, bencana alam melanda, dan konflik domestik memanas. Tapi mereka lupa, ini bukan tentang opini politik. Ini tentang posisi spiritual di hadapan Tuhan. Apakah ini kebetulan? Atau nubuat ribuan tahun lalu sedang digenapi? Sebuah peringatan profetik yang kini terasa sangat nyata. Shalom, saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini, dunia sedang bermain api. Bangsa-bangsa bersatu melawan Israel. Mereka berani mengutuk umat pilihan Tuhan. Mereka mengangkat suara mereka melawan Yerusalem. Dunia sedang berpihak, dunia sedang memilih, dan pertanyaannya, di pihak siapakah bangsa-bangsa berdiri hari ini? Mereka tidak sadar. Mereka sedang menggali kubur mereka sendiri. Firman Tuhan berkata, "Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Kejadian 12 ayat 3, itu bukan puisi, itu bukan sekadar janji manis dari Tuhan kepada Abraham. Ini bukan hanya janji masa lalu, ini adalah kontrak kekal yang Tuhan ikat dengan Abraham dan keturunannya. Ini adalah hukum surgawi yang kekal, sebuah kontrak ilahi yang tidak bisa diubah manusia. Banyak yang mencoba merobek perjanjian itu, tapi langit tidak bisa dilanggar. Tuhan tidak bisa dibohongi. Dunia modern ingin menjadikan Israel hanya sebagai isu politik. Tapi firman Tuhan menyingkapkan, menolak Israel adalah menolak rencana penebusan itu sendiri. Siapa yang berani mengutuk Israel akan dikutuk oleh Tuhan sendiri. Buka mata dan lihat sejarah membuktikannya. Lihatlah Mesir yang dulu menindas umat Israel. Apa yang terjadi? Tenggelam di laut dan tak pernah bangkit jadi kerajaan adikuasa lagi. Bangsa besar itu berubah jadi gurun. Peradaban mereka hancur dan tidak pernah kembali seperti semula. Lihatlah Babel yang pernah menjajah Yehuda, yang mengangkut orang Israel ke pembuangan kerajaannya dibinasakan, dihancurkan dan tinggal reruntuhan. Hilang dari sejarah, tidak berbekas. Lihatlah Nazi Jerman, 6 juta orang Yahudi dibunuh, tapi Jermanlah yang hangus terbakar dalam perang dan kehilangan kejayaannya. Lihatlah Roma yang menyalibkan Mesias dan membantai orang-orang Yahudi. Hari ini, sisa kejayaannya hanya reruntuhan dan wisata sejarah. Kutuk itu nyata. Kutuk itu sedang terjadi. Kutuk itu datang kepada bangsa manapun yang menentang umat pilihan Tuhan. Amerika Serikat, ketika mereka mendukung Israel, mereka diberkati. Tapi ketika mereka mulai mengingkari Yerusalem, kerusuhan datang, ekonomi terguncang, dan moral bangsa runtuh. Inggris, dulu mereka berkuasa atas tanah Israel. Namun setelah menolak mandat Tuhan dan membagi tanah perjanjian, kerajaan Inggris merosot. Sekarang jadi bayang-bayang kekuatannya dulu. Lihatlah Iran, Hamas, Hizbullah, dan Palestina yang membenci Israel dengan terang-terangan, yang bersumpah akan menghapus Israel dari peta. Apakah mereka diberkati? Tidak. Mereka hidup dalam kehancuran terus-menerus. Tanah mereka penuh darah dan tangisan. Yesaya 34 ayat 2 berkata, "Sebab Tuhan murka terhadap segala bangsa dan geram terhadap segenap tentara mereka."
Ia telah menumpahkan mereka dan menyerahkan mereka untuk dibunuh. Tuhan tidak main-main. Ini bukan konflik geopolitik biasa. Ini perang rohani antara kehendak Tuhan dan pemberontakan bangsa-bangsa. Siapa yang berpihak pada Tuhan akan berdiri teguh. Siapa yang berpihak pada musuh Israel akan dilindas oleh tangannya sendiri. Tapi yang lebih tragis adalah ketika gereja dan orang percaya ikut-ikutan menentang Israel. Mereka mencemooh, berkata, itu bukan bangsa pilihan lagi. Mereka bilang Israel sudah diganti oleh gereja. Itulah teologi pengganti, ajaran sesat yang mengundang murka. Roma 11 ayat 1 dengan jelas berkata, adakah Allah menolak umatnya? Sekali-kali tidak. Israel masih adalah umat pilihan. Dan siapa yang mencabut diri dari kebenaran ini akan tersesat dan membawa kutuk ke atas rumahnya sendiri. Banyak orang hari ini berkata, saya tidak membenci orang Yahudi, saya hanya tidak setuju dengan kebijakan Israel. Tapi renungkanlah, apakah hati kita masih terhubung dengan kehendak Allah? Atau kita sudah terjebak dalam propaganda dunia? Israel bukan sempurna, tapi rencana Allah tetap melalui mereka. Penolakan terhadap Israel bukan sekadar sikap politis. Itu adalah pemberontakan spiritual terhadap rancangan penebusan Allah. Lihat apa yang sedang terjadi. Negara-negara yang menolak Israel ditimpa krisis, kekacauan politik, gempa, dan kehancuran ekonomi. Bangsa-bangsa yang mendukung Hamas dan teriak, hapuskan Israel, kini mengalami pembalasan alam, konflik internal, dan krisis energi. Kutuk itu bukan legenda, itu hukum rohani, dan sekarang hukum itu sedang bekerja. Tuhan sedang membelah bumi ini, seperti di zaman Mesir dan Israel. Ada pihak Fir'aun yang keras hati, dan ada pihak Musa yang berdiri dengan perintah Tuhan. Hari-hari ini adalah hari pemisahan. Tuhan sedang mengukur siapa yang berdiri di sisinya. Terlalu banyak mimbar yang takut berbicara tentang Israel. Terlalu banyak pengkhotbah yang memilih popularitas daripada kebenaran. Tapi Tuhan bertanya hari ini, apakah engkau masih berpihak pada umatku? Apakah engkau berseru bagi Yerusalem? Atau diam dan menjadi bagian dari mereka yang menonton kehancuran Israel dari kejauhan? Apakah kita berani berdiri untuk Israel meski dunia menentang? Yesaya 60 ayat 12 berkata, sungguh bangsa dan kerajaan yang tidak mau mengabdi kepadamu akan lenyap. Bangsa-bangsa itu akan dirusak binasakan. Tuhan berkata, bangsa yang tidak berdiri untuk Israel akan dihancurkan. Bukan karena Israel sempurna, tapi karena Tuhan telah menetapkan mereka sebagai pusat dari rencana keselamatannya. Ayat ini tidak pernah dibatalkan, dan kita sedang menyaksikannya terjadi sekarang. Kalau sebuah bangsa tidak bertobat dari kebenciannya terhadap Israel, mereka akan dijatuhi murka Tuhan. Kalau pemimpin-pemimpin dunia menolak Yerusalem, mereka akan dikoyak oleh sejarah yang mereka buat sendiri. Dan kalau gereja diam, Tuhan akan menggeser pelita mereka. Saat ini, langit sedang membuka gulungan kitab, dan nama-nama bangsa sedang ditulis. Diberkati atau dikutuk, tidak ada zona netral. Israel adalah jam nubuatan. Israel adalah garis merah Tuhan. Jangan pernah berdiri melawan garis merah itu. Karena siapa yang menginjak tanah suci dengan kaki najis akan dibakar oleh murkanya. Lihat sejarah. Lihat dengan mata yang terbuka. Setiap bangsa yang pernah mengangkat tangan melawan Israel berakhir dalam kehancuran. Mesir yang besar dan penuh keajaiban menjadi padang tandus. Asyur yang menawan berubah jadi reruntuhan sejarah. Babel yang sombong menjadi kenangan kelam. Dan bahkan Jerman dengan kekuatan nasinya hancur bukan karena kekuatan manusia,
tapi karena mereka mencurahkan darah bangsa pilihan Allah. Hari ini pun tidak berbeda. Dunia belum belajar. Bangsa-bangsa yang berdiri melawan Israel terus bergolak dalam kekacauan. Gaza tidak tenang, Lebanon penuh teror, Yaman terbakar, Iran terancam dari dalam. Suriah berdarah setiap hari. Mengapa? Karena mereka menolak rencana Allah dan memilih jalan perlawanan terhadap bangsa yang Tuhan panggil sebagai biji matanya. Apa yang terjadi di balik layar? Bangsa-bangsa yang terlihat vokal menolak eksistensi Israel sedang mengalami krisis demi krisis. Bukan karena kebijakan politik semata, tapi karena firman Tuhan sedang bekerja. Ini bukan hanya tentang geopolitik, ini bukan hanya tentang militer, ini adalah urusan takhta surgawi. Siapa yang menyentuh Israel, menyentuh mata Tuhan. Tuhan tidak main-main. Ia sudah bersabda, "Aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau." Dan jika Tuhan berkata, Ia akan mengutuk, maka langit dan bumi akan bergerak untuk menegakkannya. Saudara, ini bukan waktunya berdiri netral. Ini bukan waktunya menunggu siapa yang menang di media sosial atau televisi. Tentukan sikap. Apakah berdiri di pihak Tuhan dan rencananya, atau menjadi bagian dari bangsa-bangsa yang ditolak, yang perlahan tapi pasti akan dicabut dari peta dunia? Jangan bermain api dengan Israel, karena ketika seseorang menyentuh bangsa itu, ia sedang berhadapan langsung dengan Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Siapa memberkati Israel akan diberkati. Siapa mengutuk Israel akan dikutuk. Dan kutuk itu tidak hanya datang pada pemerintah, tapi pada bangsa, ekonomi, budaya, bahkan generasi berikutnya. Hari ini, saudara-saudari terkasih, Tuhan sedang memanggil orang-orang benar, bukan untuk berpolitik, tapi untuk berpihak kepada rencana Tuhan, untuk berdoa bagi Yerusalem, untuk tidak tunduk pada opini dunia. Karena ketika dunia mengutuk Israel dan kita berdiri diam, kita sedang ikut menandatangani vonis kutuk bagi bangsa kita sendiri, saudara. Dunia boleh membenci Israel, tetapi firman Tuhan tidak pernah berubah. Kejadian 12 ayat 3 bukan hanya janji, itu adalah peringatan. Siapa memberkati akan diberkati, siapa mengutuk akan dikutuk. Dan hari ini, kutuk itu sedang bergerak. Apakah bangsa kita akan selamat? Itu tergantung pada satu hal. Apakah kita berani berdiri di pihak Tuhan meski seluruh dunia menentangnya? Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, inilah waktunya kita sadar, Tuhan sedang menulis sejarah ulang, bukan di buku-buku manusia, tetapi di gulungan surga. Setiap pernyataan bangsa terhadap Israel, setiap keputusan politik, setiap resolusi internasional, setiap pemberitaan media, sedang ditimbang dalam neraca surgawi. Langit bukan diam,
Surga bukan buta, Tuhan sedang mengamati, dan dunia sedang mendekati titik tak kembali. Jangan keliru membaca zaman. Ini bukan sekadar tentang perang dan politik. Ini adalah momentum surgawi yang memisahkan domba dan kambing, yang memisahkan mereka yang berpihak pada kebenaran dan mereka yang menari bersama dunia menuju kutuk. Bangsa-bangsa sedang menandatangani takdirnya sendiri dengan satu keputusan berpihak pada Israel atau menentangnya. Dan keputusan itu tidak hanya akan dikenang di dunia, tapi dihitung di kekekalan. Lihat Gaza hancur, lihat Lebanon membusuk dalam konflik, lihat Iran menyimpan bara di dalam dirinya, lihat Barat semakin jauh dari berkat, semakin dalam kekacauan moral. Tuhan tidak bisa dipermainkan. Siapa yang memberkati umatnya diberkati. Siapa mengutuk mereka akan menerima murka. Ini bukan mitos. Ini bukan cerita perjanjian lama. Ini adalah detak jantung nubuatan. Israel bukan tema. Israel adalah garis batas antara terang dan gelap. Dan dunia sudah memilih. Pertanyaannya, kita di pihak siapa, saudara? Jika gereja tidak berseru, batu akan berteriak. Jika pengkhotbah diam, maka langit akan mengguntur. Jika umat Tuhan bungkam, maka generasi ini akan mewarisi kutuk, bukan berkat. Jangan jadi penonton dalam pertempuran surgawi ini. Bangun, serukan kebenaran, berdiri bagi Yerusalem. Tuhan sedang mengukur integritas umatnya, bukan dari berapa banyak yang mereka tahu, tapi dari siapa yang mereka bela ketika dunia mengutuk Israel. Ini bukan waktunya diam, ini bukan waktunya ragu. Dunia sedang bermain api, tapi umat Tuhan harus berdiri di atas batu. Bangsa yang berdiri bagi Israel akan diselamatkan. Bangsa yang melawan Israel akan dilenyapkan. Dan jika bangsa kita ingin diberkati, maka bangsa ini harus berdiri bagi Israel, bukan untuk membela politik, tapi untuk menaati nubuatan. Karena rencana penebusan Tuhan terikat dengan umat pilihannya. Saudara-saudari, jangan sampai nama bangsa kita tertulis dalam daftar murka Tuhan. Jangan sampai generasi kita menjadi saksi kehancuran karena diam di saat kebenaran ditindas. Hari ini pilihlah berdiri bersama Yerusalem atau terhitung bersama bangsa-bangsa yang akan dilenyapkan. Dunia sedang memilih, langit sedang merekam, Tuhan sedang bergerak, dan inilah kebenaran yang tidak bisa dibantah. Siapa yang memberkati Israel akan diberkati. Siapa yang mengutuk Israel akan dikutuk. Jangan berpihak pada opini, berpihaklah pada Tuhan, karena murkanya lebih nyata daripada semua senjata dunia, dan berkatnya lebih kuat dari semua perjanjian manusia. Apakah aku sudah berdiri bagi Yerusalem, atau aku hanya mengikuti arus dunia yang perlahan menuju kutuk? Berserulah sekarang, berdirilah sekarang, buka suaramu sekarang, karena ketika dunia sedang mengutuk Israel, Tuhan sedang menulis siapa yang berpihak padanya dan siapa yang menentang umatnya akan berhadapan langsung dengan Tuhan semesta alam. Jangan biarkan bangsamu jatuh ke dalam tangan murkanya. Berdirilah bagi Israel hari ini, sekarang, sebelum semuanya terlambat. Saudara, dunia tidak sadar bahwa mereka sedang berjalan menuju penghakiman. Mereka menertawakan nubuatan. Mereka mencemooh bangsa Israel. Tapi mereka tidak tahu bahwa roda sorgawi sedang berputar dan waktu mereka hampir habis. Ini bukan lagi soal politik luar negeri. Ini adalah soal hidup atau mati. Soal berkat atau kutuk. Soal keselamatan atau kehancuran. Karena ketika bangsa-bangsa mengangkat tangan menentang Israel, mereka sedang menantang Tuhan secara langsung. Dan siapa yang berani mengangkat tangannya melawan Tuhan, akan disapu oleh keadilan surgawi yang tidak bisa ditawar.
Tuhan tidak diam. Ia sedang maju seperti prajurit. Ia sedang mendobrak persekutuan bangsa-bangsa yang congkak. Ia sedang membersihkan tanahnya dari tangan-tangan najis. Dan dunia ini sedang diperhadapkan pada satu ujian terbesar sebelum kedatangan Mesias. Apakah engkau berdiri bagi Israel atau engkau bersekongkol untuk menjatuhkannya? Saudara, Israel bukan urusan politik, itu urusan takhta. Israel bukan opini, itu rencana kekal. Israel bukan sekadar bangsa, itu tanda jam Tuhan. Dan siapa yang menentang tanda itu akan ditimpa murka yang tidak pernah dikenal sebelumnya. Bangkitlah, serukan kebenaran. Tuhan sedang mencari mereka yang tetap berdiri teguh saat dunia jatuh. Karena ketika bumi berguncang dan bangsa-bangsa runtuh, hanya mereka yang berdiri bersama Tuhanlah yang akan tetap berdiri. Jangan menunggu semuanya terlambat. Jangan menunggu tanah ini menjerit. Jangan menunggu generasi ini menangis. Karena saat kutuk itu jatuh, tidak ada yang bisa menghentikannya kecuali pertobatan. Dan pertobatan itu dimulai dari satu hal, berdiri bersama Israel. Berdiri bersama Tuhan, berdiri sekarang. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu, malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna, banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja,
bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.